Baiklah, untuk video saya terakhir ini saya akan bawakan khotbah dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Namun sebelum kita masuk ke dalam khotbah, marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkat dan juga karunia masih berikan pada kami hingga pada saatnya Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul dan juga masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekiranya itulah hamba Tuhan yang akan membawakan khotbah pada pagi hari ini, supaya hamba bisa membawakan khotbah dengan baik dan juga dapat tersampaikan kepada teman-teman hamba ya Tuhan, dan juga khotbah yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini dapat mengubah dan juga bisa jadikan referensi dalam jalan kehidupan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya sediakanlah dengan dengar-dengaran juga ya Tuhan kepada teman-teman hamba dan juga hamba sendiri Tuhan, sehingga bisa mendengarkan khotbah pada pagi hari dengan baik dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ini Tuhan. Sekiranya doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah, untuk khotbah yang akan saya bawakan pada hari ini saya ambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 dengan tema Tuhan adalah kekuatan kita. Saya akan membacanya. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terlena-terlena jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau kita mendengar perikop yang dibacakan pada pagi hari ini, satu kata yang terilustrasikan dalam benak kita pastilah kata masalah. Ya, orang-orang sering mengalami masalah dalam hidup, dan juga tidak jarang orang-orang yang mengalami masalah tersebut selalu merasa frustasi atau putus asa atau depresi, atau bahkan merasa bahwa dirinya tidak berharga atau bahkan hidupnya tidak ada artinya karena masalah tersebut yang datang. Dan sering sekali masalah yang ada bukannya selesai dari satu atau dua masalah yang ada, namun masalah yang hadir selalu datang bertubi-tubi, tidak hanya satu atau dua, melainkan bertumpuk-tumpuk, sehingga sering merasa frustasi dan juga depresi tentang hidupnya atau mengenai hidupnya karena adanya masalah yang hadir dalam hidup mereka. Nah teman-teman, apabila saat ini teman-teman sedang mengalami masalah, entah itu masalah yang biasa saja atau masalah yang berat, teman-teman jangan langsung merasa frustasi atau putus asa dan menganggap bahwa hidup teman-teman tidak ada artinya. Untuk saat ini teman-teman yang sedang merasa depresi atau frustasi dengan masalah yang ada, teman-teman jangan langsung berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mencari jalan pintas. Nah, ketika kita sedang mengalami masalah, selalu ada jalan pikiran yang kita miliki, yang kita ambil sebagai jalan pintas untuk mengakhiri rasa sakit yang kita miliki dari masalah tersebut. Biasanya orang-orang yang memiliki jalan pikiran tersebut adalah orang-orang yang tidak tahan lagi dengan masalah yang dihadapinya, sehingga daripada mengatasi masalahnya, ia lebih memilih untuk melarikan diri dari masalah tersebut, sehingga ia tidak lagi merasakan sakit dari masalah yang ada dalam hidupnya. Nah, sering sekali orang-orang ini akan memilih seperti bunuh diri, atau terlibat dalam pergaulan bebas, atau terlibat dalam teman yang tidak memiliki masalah yang sama dengannya, namun menurutnya bisa memberikan support atau ruang sehingga dia bisa melupakan masalah tersebut. Nah, sebenarnya jalan yang diambil salah, dan semua orang juga mengambil jalan tersebut, yang akhirnya bertempat juga mengatakan bahwa jalan yang kamu ambil seperti saya itu salah dan tidak seharusnya kamu lakukan, karena bukan yang menyelesaikan masalah yang ada, melainkan kamu semakin jauh dari masalah kamu tidak selesai dan malah menghadirkan masalah baru, dan juga kamu semakin jauh dengan keluarga dan bahkan dari Tuhan. Nah teman-teman, perlu kita ingat atau perlu kita tahu bahwa saat kita sedang mengalami masalah, kita jangan lupa bahwa kita bisa memohon dan juga meminta pertolongan Tuhan. Dan bahkan kita juga jangan berpikir bahwa ketika kita sedang mengalami masalah, Tuhan tidak ada beserta dengan kita, Tuhan tidak hadir meskipun kita sudah memanggilnya ataupun memohon bantuan kepadanya, dan merasa bahwa Tuhan benar-benar meninggalkan kita ketika kita sedang mengalami masalah. Nah, sejujurnya Tuhan hadir selalu dalam hidup kita, entah kita mengalami masalah atau tidak. Namun saat kita sedang mengalami masalah, kita harus memohon kepada Tuhan untuk minta bantuannya. Tuhan bukannya
tidak mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bahkan di sini dikatakan juga bahwa di ayat ke-28b Yesaya mengatakan bahwa Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Yang artinya bahwa Tuhan begitu mengerti mengenai ciptaan-ciptaannya, dan ketika kamu sedang mengalami masalah, Tuhan tahu masalah kamu apa dan Tuhan tahu bahwa kamu butuh pertolongannya. Namun sepantasnya kita memang meminta bantuannya. Dan oleh karena itu, karena kita minta bantuan Tuhan dan tidak sekali atau dua kali namun terus menerus, Tuhan pun akhirnya memberikan bantuan kepada kita. Namun di sini konteksnya, kalaupun kita tidak minta bantuan Tuhan, bukan berarti kita tidak diselamatkan ataupun dibantu untuk lepas dari masalah kita. Namun sebenarnya Tuhan tidak hanyalah Tuhan bagi kita. Jumlah manusia di dunia sudah sangat banyak dan Tuhan adalah Tuhan bagi semuanya. Nah, kalau kamu sendiri merasa bahwa kamu memiliki masalah yang sangat berat dan saat ini butuh pertolongan, tidak hanya kamu, bisa saja dalam kondisi yang sama ada juga teman-teman kamu yang bahkan masalahnya jauh lebih berat dibanding kamu. Namun karena ia terus-menerus minta pertolongan dengan berdoa dan juga sering beribadah dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, ia yang terlebih dahulu mendapatkan pertolongan dibanding kamu. Karena Tuhan selalu merespon orang-orang yang rajin atau gigih minta pertolongan kepadanya, dibandingkan dengan orang-orang yang sekali dua kali minta pertolongan kepada Tuhan dan akhir-akhirnya tidak akan minta pertolongan kepada Tuhan. Karena orang-orang yang jarang minta pertolongan kepada Tuhan itu kan dianggap bahwa orang tersebut bisa menyelesaikan masalah sendiri, dan Tuhan masih memberikan ruang kepadanya untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Nah, tapi ketika kamu butuh pertolongan kepada Tuhan secepatnya, kamu harus selalu berdoa dan juga meminta melalui doa kamu dan sering beribadah, sehingga Tuhan akhirnya memberikan mukjizat yang begitu luar biasa kepada kamu. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak datang seperti halnya ketika kita makan rawit, kita langsung merasakan pedasnya, tidak. Namun pertolongan Tuhan hadir tidak kita ketahui bahkan di saat-saat waktu yang tidak kita prediksi sebelumnya. Dan saat Tuhan memberikan pertolongannya atau mukjizatnya, kita langsung merasa terselamatkan dan akhirnya kita bebas dari masalah tersebut. Nah, tapi bukan hanya pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga bisa memberikan kepada kita bantuan seperti kekuatan fisik ataupun rasa semangat bagi kita untuk jalani hidup. Seperti yang dikatakan oleh saya pada ayat ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kamu sedang mengalami masalah, Tuhan tahu bahwa kamu sedang mengalami masalah. Dan ketika kamu rajin berdoa dan juga meminta pertolongannya serta berucap syukur dan juga semakin mendekatkan diri kepadanya, secara tidak sadar kamu akan mendapatkan kekuatan dan juga semangat yang lebih dibanding dengan hari-hari sebelumnya untuk menjalani kehidupan kamu. Itu semua berasal dari Tuhan. Karena kamu selalu minta bantuan atau pertolongan kepadanya, hal yang utama-utama yang akan diberikan ke Tuhan kepada kamu, ini kekuatan dalam diri kamu, semua kamu tidak cepat lelah dalam menghadapi hidup kamu, dan juga diberikan semangat sehingga kamu semakin semangat dalam menjalani hari-hari yang akan datang, juga tidak menganggap bahwa hidup kamu tidak berarti. Bahkan di ayat 30 Yesaya mengatakan di sini bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turun-turun jatuh tersandung. Dan di ayat 31 dikatakan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika sedang mengalami masalah atau tidak, mereka akan mendapatkan bantuan daripada Tuhan dan bahkan juga mukjizat daripada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan biasanya ia akan menjadi kuat dan juga penuh semangat dalam menjalani hidup. Itu karena ia yakin dan juga percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka dalam menjalani hidup mereka, sehingga Tuhan memberikan bantuan utamanya yaitu kekuatan fisik, mental, dan juga rasa semangat, sehingga kita menjalani hari-hari kita dengan penuh harapan. Dan juga orang-orang yang menanti-nantikan bantuan Tuhan atau orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ketika kita butuhkan bantuan dalam menjalani masalah atau memang kita saat ini sedang membutuhkan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kita bisa terbang seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayap kita yang begitu dahsyat dan juga kuat, dan juga kita bisa berlari dan tidak menjadi lesu padahal kita saat ini sedang mengalami masalah. Dan juga kita bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu semua karena Tuhan. Itu semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan hal-hal yang terkadang menurut kita ini sepele, sebenarnya begitu berarti dan juga begitu berpengaruh dalam hidup kita, dan bahkan juga bisa membantu kita untuk menjalani hidup kita dan bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dan
Teman-teman tahu tidak ada opsi flight atau fight yang sering sekali diambil oleh orang-orang ketika sedang mengalami masalah. Nah, salah satu profesor di Universitas Amerika Serikat yang juga terkenal, ia mengatakan bahwa ketika orang-orang sedang mengalami masalah, orang-orang memiliki dua opsi yang sering diambilnya, yaitu flight atau fight. Kalau orang-orang yang sering mengambil opsi flight, ia cenderung untuk melarikan diri dari masalahnya, bukannya bermaksud untuk menyelesaikan masalahnya, namun melarikan diri karena rasa sakit yang ia bendung selama ini dikarenakan masalah tersebut tidak tertahankan lagi, dan ia pun ingin mencari pelampiasan untuk meredakan rasa sakit tersebut. Dan biasanya masalahnya bukannya selesai, namun semakin berlarut-larut. Dan biasanya orang-orang seperti ini juga tidak percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup mereka dan bisa menjadi pertolongan mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Nah, namun orang-orang yang memilih opsi fight adalah orang-orang yang tidak ingin melarikan diri masalah, namun ingin menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secepat mungkin. Dan biasanya orang-orang tersebut selalu minta pertolongan, entah itu daripada orang tua atau daripada keluarga atau dari orang-orang lain sekitar mereka, sahabat, teman, rekan, dan lain semacamnya. Dan ketika orang-orang tersebut tidak bisa memberikan bantuan yang berarti, orang-orang ini akan meminta bantuan dari yang lebih tinggi lagi, biasanya daripada Tuhan. Nah, orang-orang percaya biasanya minta pertolongan daripada Tuhan, dan tidak sekali dua kali. Orang-orang tersebut bahkan bisa minta pertolongan Tuhan dengan berdoa dan mengucap syukur dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan berkali-kali, yang disebabkan karena kegigihan mereka dalam minta bantuan pertolongan Tuhan tersebut akhirnya bisa hadir dalam efek nyata, dan mereka bahkan bisa menyelesaikan masalah mereka tanpa adanya masalah yang berlarut, dan mereka tidak harus melarikan diri karena mereka tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang hadir dalam hidup mereka karena masalah tersebut. Nah teman-teman, ketika kamu sudah mengalami masalah, kamu harus memilih opsi fight, dan juga kamu harus ingat bahwa Tuhan hadir beserta dengan kita, dan kamu tidak boleh sekali dua kali minta pertolongan kepada Tuhan, namun terus menerus, sehingga akhirnya Tuhan mendengarkan doa kamu. Bukan selama ini Tuhan tidak mendengarkan doa kamu, namun akhirnya Tuhan akan lebih reaktif atau responsif terhadap permintaan, dan kamu bisa mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Dan juga teman-teman, jangan lupa ketika kamu sudah mengalami masalah dan akhirnya selesai oleh karena bantuan Tuhan, kamu jangan lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih, karena bantuan Tuhanlah kamu bisa selesai dari masalah tersebut. Baiklah teman-teman, sekian dari ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati juga karunia masih berang pada kami kepada saat ini Tuhan. Juga Tuhan, saat ini khotbah kami sudah selesai. Sekiranya khotbah yang ada pada pagi hari Tuhan dapat kami ambil hikmahnya Tuhan, dan dapat kami refleksikan dan juga terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya dapat segala dosa dan pelanggaran kami akan berkat daripadamu, dan juga Allah disebut sebagai anak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, hanyalah doa dari Tuhan, dalam nama Tuhan kami sudah bersyukur. Haleluya.